Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya pula lah sehingga kita dapat melakukan presentasi daring pada pagi hari ini. Yang terhormat Ibu Hajah Rafiah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran tematik dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya sendiri Aulia Hidayani dan rekan saya Anissa Normalini dan Muhammad Khalis Azhari. Adapun materi yang akan kami presentasikan pada hari ini berjudul tentang pemetaan tema dan jaringan tema. A. Pengertian pemetaan tema. Pemetaan tema adalah suatu kegiatan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh semua standar kompetensi dasar dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Dalam penentuan ditetapkan sendiri oleh guru dan atau bersama peserta didik. B. Cara menentukan tema. Menurut Subroto dan Herawati, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam menentukan tema, yaitu 1. Tema yang diangkat sebagai sarana untuk mencapai sasaran materi pelajaran dan prosedur penyampaian. 2. Tema sesuai dengan karakteristik belajar peserta didik sehingga perkembangan anak dapat dimanfaatkan secara maksimal. 3. Tema harus bersifat cukup problematik sehingga kemungkinan luas untuk melaksanakan kegiatan belajar yang efektif. C. Prinsip-prinsip pengembangan dan pemilihan tema. Menurut tim pusat kurikulum dari Departemen Pendidikan Nasional, dalam menetapkan tema perlu memperhatikan beberapa prinsip, yaitu memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan siswa-siswi, dari yang termudah menuju yang tersulit, dari yang konkret menuju yang abstrak. Tema yang dipilih harus memungkinkan terjadinya proses berpikir pada diri siswa. Ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia perkembangan siswa-siswi. D. Menetapkan jaringan tema. 1. Hakikat jaringan tema. 2. Identifikasi materi pokok. 3. Penentuan pengalaman belajar. 4. Penentuan alokasi waktu. 5. Menentukan media atau sumber pembelajaran. 6. Penentuan jenis penilaian. Penyusunan RPP. Khusus pembelajaran tematik, RPP ini realisasi dari pengalaman belajar siswa yang ditetapkan dalam silabus pembelajaran dengan komponen yang meliputi 1. Identitas mata pelajaran, 2. Kompetensi dasar dan indikator yang akan dilaksanakan, 3. Materi pokok beserta uraiannya yang perlu dipelajari siswa dalam rangka mencapai kompetensi dasar dan indikator, 4. Strategi pembelajaran, 5. Alat dan media yang digunakan untuk memperlancar pencapaian kompetensi dasar serta sumber bahan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran tematik sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Dan yang terakhir, penilaian dan tindak lanjut. F. Dasar perlunya perencanaan pembelajaran. Upaya perbaikan pembelajaran ini dilakukan dengan asumsi sebagai berikut. 1. Perbaikan kualitas pembelajaran. 2. Pembelajaran dirancang dengan pendekatan sistem. 3. Desain pembelajaran mengacu pada bagaimana seorang belajar. 4. Desain pembelajaran harus diacukan pada tujuan. 5. Desain pembelajaran diarahkan pada kemudahan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya.
G. Menetapkan jaringan tema. Pembuatan jaringan tema merupakan implementasi penerapan pembelajaran terpadu model web-based. Pembelajaran terpadu model web-based adalah pembelajaran yang mengandung pendekatan tematik. Pembuatan jaringan tema yang mengikuti model pembelajaran terpadu web-based memiliki kelebihan dan kekurangan. Teknik pembuatan jaringan tema. 1. Menentukan terlebih dahulu tema. 2. Menginventarisasi materi-materi yang masuk atau sesuai dengan tema yang ditentukan. 3. Mengelompokkan materi-materi dalam rumpun mata pelajaran masing-masing. 4. Menghubungkan materi-materi yang telah dikelompokkan dalam rumpun mata pelajaran dengan tema. I. Kriteria jaringan tema yang baik. Yang pertama, simple. Jaringan tema dibuat untuk mempermudah penyusunan perencanaan pembelajaran secara keseluruhan. Yang kedua, sinkron. Jaringan tema terdiri dari dua komponen utama, yaitu tema pengingat dan materi-materi yang terkait dan bisa masuk dalam cakupannya. Yang ketiga, logis. Materi yang dijaring memang betul-betul merupakan bagian dari tema. Yang keempat, mudah dipahami. Yang kelima, terpadu. Tema dan materi-materi diikat oleh kesamaan substansi yang ingin disampaikan kepada siswa-siswa. Baiklah, sampai di situ saja. Salah hilaf mohon maaf. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 3. Salah dan hilafnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.